Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 terpaksa memberikan syarat kepada setan pikulan. Syarat apa yang dimaksud? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Mereka keluar dari kamar nomor 5 itu. Di kamar nomor 6, mereka berhenti. Setan pikulan meneliti ke lantai kamar dengan sepasang matanya yang juling. Kemudian, dia mendongak ke atas. Pada langit-langit kamar, kelihatan tergantung sebuah kawat yang ujungnya diganduli lampu minyak yang besar sekali. Setan pikulan melompat ke atas dan menarik kawat itu satu kali. Aneh sekali, tiba-tiba lantai di samping kanan ruangan membuka dan sebuah tangga batu kelihatan. Keduanya melangkah ke tepi liang itu. Ruangan di bawah sana agak gelap, hanya diterangi oleh sebuah pelita. Samar-samar, Wiro Sableng melihat sesosok tubuh menggeletak di lantai ruangan. Pakaiannya tak kelihatan apa warnanya, tapi tangan kirinya buntung. "Itukah kawanmu?" tanya setan pikulan. "Ya, betul-betul." "Lekaslah turun. Sebelum 3 setan darah kembali ke sini, kita mesti sudah meninggalkan tempat ini." Tanpa pikir panjang, Wiro Sableng segera menuruni anak tangga. Begitu dia menginjakkan kaki di lantai ruangan batu karang, dia terkejut sewaktu di atas didengarnya suara tertawa bergelak setan pikulan. "Manusia tolol, geblek. Aku tahu kau mau menipu. Sekarang kau sendiri yang masuk perangkap. Kau akan di ruang batu karang itu. Mayatmu akan busuk." "Berdebah kepat," teriak Wiro. Dia melompat kembali ke atas. Tapi secepat kilat, setan pikulan melesat ke udara, menarik kawat gantungan lampu dan dengan serta-merta lantai di ruangan itu tertutup kembali. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 masuk perangkap sudah. Setan pikulan melesat dari pintu menuju ke halaman belakang gedung. Ketika dia melangkah ke hadapan Sekar, gadis ini yang tubuhnya masih kaku tegang karena ditotok segera bertanya, "Mana kawanku?" Munding Surah alias setan pikulan tertawa buruk. "Kalian kira aku ini kambing tolol yang bisa ditipu mentah-mentah?" ujarnya. Dia berdiri dekat-dekat di hadapan Sekar. Kepalanya cuma sampai ke pinggang gadis itu. "Dengar gadis molek," kata si setan pikulan seraya usap perut Sekar dengan tangan kirinya. "Manusia kurang ajar," maki Sekar. "Lepaskan totokanku, cepat." Setan pikulan tertawa gelak-gelak. Gadis melek, siapa manusia yang berani menipuku, pasti kukirim ke akhirat. Kawanmu telah kujebloskan ke dalam ruangan batu karang." Setan pikulan tertawa lagi. Sekar kaget bukan main mendengar keterangan ini. Dia tahu sendiri bahwa Wiro Sableng bukan pemuda sembarangan. Ilmu silat dan kesaktiannya tinggi sekali.
Dia bahkan telah menyaksikan kehebatan pemuda itu di biara pensuci jagat sewaktu bertempur melawan pendekar terkutuk pemetik bunga. Tapi kenapa kini dia bisa terjebak dan masuk ke dalam perangkap ruang batu? Apakah ilmu setan pikulan jauh lebih tinggi dari Wiro? Atau mungkin manusia kate bermuka buruk ini telah membokong dan menipu Wiro secara pengecut? Terhadapmu gadis molek, berkata lagi si kate kepala gundul. Dia berjingkat dan mengulurkan tangannya mengelus dagu Sekar. Gadis ini memaki habis-habisan. Setan pikulan tertawa bergelak. Dan akhirnya Sekar meludahi muka manusia buruk itu. Cuh! Sampret kau, bentak setan pikulan. Tapi dia tidak sebenar-benarnya marah. Dengan tertawa-tawa, ditariknya ujung baju kuning Sekar dan disekanya mukanya yang disembur ludah itu. Kalau kau tidak secantik ini, pasti sudah kuremas hancur kau punya muka. Kau ampuni, tapi mesti ikut ke tempatku. Untuk selanjutnya, kau akan jadi perempuan peliharaanku. Berdebah, lekas, lepaskan totokanku. Kalau tidak, kelak jiwamu tak akan kuampuni. Setan pikulan tertawa gelak-gelak. Kau galak sekali sih. Aku mau lihat apakah di tempat tidur kau juga akan segalak ini ya. Sekar memaki dan meludah lagi. Cuah! Lagi ke muka laki-laki kate itu. Setan pikulan tak menunggu lebih lama. Dilakukannya lagi totokan yang membuat mulut Sekar menjadi bungkam bisu, tak bisa mengeluarkan suara lagi. Kemudian secepat kilat, manusia kate itu meraih pinggang Sekar, melompat ke atas kudanya dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di ruang batu karang di bawah gedung kediaman ketiga setan darah, begitu Wiro Sableng melompat dan sampai di anak tangga teratas, lantai di atasnya tertutup dengan cepat. Pendekar ini memaki habis-habisan. Dasar resek. Diterjangnya lantai di atas tangga itu dengan satu tendangan keras yang disertai aliran tenaga dalam. Jangankan bobol, berberkas pun tendangannya itu tidak. Penasaran sekali, Wiro Sableng alirkan separuh dari tenaga dalamnya ke kaki dan untuk kedua kalinya dia menendang lagi. Lantai karang yang merupakan langit-langit di ruang batu itu keras dan atosnya bukan main. Tendangan Wiro Sableng hanya sanggup membuat langit-langit itu tergetar sedikit saja. Sialan, brutu pendekar 212. Kini seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kaki. Dengan bentakan dahsyat, pendekar ini menendang ke atas. Buam! Ruang batu itu bergoncang. Tapi bagian yang ditendang tidak mengalami perubahan sedikit pun. Wiro menghela napas dalam. Keringat dingin mengucur di keningnya. Penuh penasaran, pemuda ini salurkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan sampai tangan itu tergetar. Kedua kakinya meregang. Dalam keadaan seperti itu, bila dia berdiri di tanah, pastilah kedua kakinya akan melesak sedalam 5 atau 10 cm. Tapi di atas lantai karang yang atos itu, hal itu tidak terjadi. Perlahan-lahan, jari-jari tangan pendekar 212 menekuk membentuk tinju. Ya! Didahului dengan bentakan menggeledek itu, Wiro Sableng pukulkan tangan kanannya ke atas. Jari-jari yang terkepal itu membuka. Satu gumpalan angin keras laksana batu besar bergulung-gulung dan melesat menghantam bagian atas ruangan batu di dekat kepala tangga. Inilah pukulan kunyuk melempar buah. Ruangan batu itu bergoncang dasar. Buah! Angin pukulan memantul kembali, memadamkan pelita yang terletak di lantai. Dan ruangan batu karang itu dengan serta-merta menjadi gelap gulita. Tangan di depan mata pun tak kelihatan. Wiro Sableng
menggerendeng, memaki diri sendiri, memaki akan ketololannya sendiri. Seharusnya dia memperhitungkan bahwa pukulan itu tadi akan dapat memadamkan pelita di ruangan batu itu. Dia berpikir-pikir untuk melepaskan pukulan sinar matahari. Namun, bisakah pukulan sinar matahari milik murid Eyang Sinto Gendeng ini menghancurkan pintu penutup ruangan bawah tanah? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.